Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nur Hamdah Gadri, bisa dipanggil Najma, NIM 2002673 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Diploma 3 di Universitas Negeri Padang dari Fakultas Bahasa dan Seni BP 2020. Saya akan mengambil nilai UAS Katalogisasi yang judulnya Penentuan Tajuk Entry. Setiap cantuman bibliografis memiliki satu atau lebih titik atau siba atau akses atau access point. Salah satu titik siba atau akses tersebut ditambahkan pada cantuman bibliografis dan menjadi tajuk. Salah satu tajuk tersebut biasanya dijadikan tajuk entry utama dan akan membentuk kartu utama atau kartu dasar. Sementara itu, yang lainnya membentuk kartu tambahan. Tajuk entry utama adalah pengarang yang bertanggung jawab sebagai isi karya tersebut. Pengarang di sini dapat berupa nama orang dan dapat pula berupa badan korporasi. Selain nama pengarang, judul karya juga dapat menjadi tajuk entry utama. Hal ini terjadi bila pada karya tersebut tidak jelas siapa nama pengarangnya, tidak jelas pengarang utamanya, tidak dinyatakan pengarangnya, dan lain-lain. Titik siba pengarang dan judul tersebut ditentukan oleh peraturan pengkatalogan. Penentuan tajuk entry utama. Tajuk entry utama adalah kata pertama yang dicantumkan dalam katalog. Disebut juga sebagai tajuk atau heading. Suatu karya atau bahan pustaka, tajuk entry utama bisa berupa 1. Nama pengarang perorangan, 2. Nama badan korporasi, 3. Judul. 1. Nama pengarang perorangan. Pengarang perorangan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi dari suatu karya, misalnya penulis buku, komposer musik, artis, atau pelukis, pemahat, dan sebagainya. Fotografer, penyusun bibliografi, kartografer, atau pembuat peta. Dua, badan korporasi adalah suatu organisasi atau sekelompok orang yang mempunyai satu nama bersama dan bertanggung jawab terhadap isi dari suatu karya, seperti perusahaan bisnis, lembaga pemerintah, pertemuan, konferensi, seminar, simposium, lokakarya, dan sebagainya. Tiga, judul. Suatu karya dijadikan sebagai tajuk entry utama apabila 1. Nama pengarang perorangan tidak diketahui dan tidak ada badan korporasi yang bertanggung jawab terhadap isi karya tersebut. 2. Karya tersebut ditulis oleh lebih 3 pengarang dan tidak ada badan korporasi yang bertanggung jawab. 3. Suatu karya atau kumpulan karya yang diproduksi di bawah pimpinan editor dan mempunyai satu judul kolektif. 4. Karya yang dikeluarkan oleh badan korporasi akan tetapi isinya bukan memuat informasi seperti administrasi, kumpulan hukum, laporan komisi atau panitia, teks liturgi gereja, kegiatan sekte, atau prosiding konferensi. Lanjut. Badan korporasi ditetapkan sebagai tajuk entry utama pada suatu karya apabila karya tersebut memuat atau berhubungan dengan 1. Administrasi yang berhubungan dengan badan korporasi yang bersangkutan, misalnya laporan tahunan, kebijaksanaan, kegiatan keuangan, personalia, hak milik, dan sebagainya. 2. Suatu hukum atau kumpulan hukum, peraturan administrasi perjanjian. 3. Suatu laporan panitia, komisi, dan sebagainya. 4. Suatu teks liturgi gereja, sekte, dan sebagainya. 5. Suatu koleksi makalah yang disajikan pada suatu konferensi seperti proceeding
atau asalkan nama konferensi tercantum dengan jelas pada dokumen yang sedang diolah, atau laporan suatu ekspedisi atau asalkan nama ekspedisi tercantum dengan jelas pada dokumen yang sedang diolah. Pemilihan tajuk entry utama. Menentukan tajuk entry utama pada dasarnya adalah menentukan penanggung jawab dari suatu karya. Ada 4 jenis karya kepengarangan, yaitu 1. Karya pengarang tunggal adalah karya oleh 1 orang pengarang. 2. Karya pengarang ganda adalah karya oleh 2 orang pengarang atau lebih bersama-sama menciptakan suatu karya. A. Karya pengarang ganda dengan pengarang utama adalah karya lebih dari 1 orang dan 1 orang diantaranya menjadi penanggung jawab karangan tersebut, sedangkan yang lain bertindak sebagai pembantu dalam karangan tersebut. Tajuk entry utama adalah pengarang utama karya tersebut, sedangkan entry tambahan adalah pengarang pembantu yang pertama kali disebut. B. Karya 3 orang pengarang adalah karya yang dikarang oleh sebanyak-banyaknya oleh 3 orang pengarang, namun tidak disebutkan pengarang utamanya. Pada karya demikian, maka tajuk entry utamanya ditentukan pada pengarang yang disebut pertama kali. 2 pengarang lainnya menjadi tajuk entry tambahan. C. Karya oleh lebih dari 3 orang adalah karya yang dikarang oleh lebih dari 3 orang pengarang. Untuk jenis karya ini, maka tajuk entry utamanya adalah judul karya tersebut. Sedangkan pengarang yang pertama kali disebut menjadi tajuk entry tambahan. Tiga, karya editor adalah karya pengarang ganda lebih dari 3 orang dan dipimpin oleh seorang editor. Untuk yang berjudul kolektif, maka judul karya menjadi entry utama dan editor menjadi tajuk tambahan. Sementara itu, yang tidak berjudul kolektif, tajuk ditentukan pada pengarang karya yang pertama kali disebut pada halaman judul bila ada, atau pada judul karya yang pertama kali disebut. Karya terjemahan adalah suatu karya yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Pada karya demikian, maka dijadikan tajuk entry utama adalah pengarang asli karya tersebut, sedangkan penerjemahnya dijadikan tajuk tambahan. Tajuk entry tambahan. 1. Pengarang kedua dan ketiga jika karya kolaboratif. 2. Editor. 3. Judul. 4. Penerjemah. 5. Ilustrator. 6. Seri atau pada setiap karya seri. 7. Badan korporasi. Salah satu dilema terkait penentuan nama. Nama pengarang dibalik atau tidak terkait dengan soal tugas. Jika dibalik, alasan apa? Jika tidak, alasan prosedur pembuatannya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah dengan materi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.